Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Selasa 12 Desember 2024 pada Selasa malam ini, kami dari kelompok 2 Core Computing Komputasiawan kelas B 2024 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kedua pada pertemuan 13 yang judul penerapan software Dropbox berbasis SaaS atau software as a service. Dan dosen pengampu Ibu Nur Latifah. Berikut nama-nama anggota kelompok. Yang pertama saya Muhammad Taufik Hidayat, NIM 2021-53140, saya sebagai moderator. Yang kedua saya Rizal Bagus Satinata dengan NIM 2021-53112. Perkenalkan, nama saya Fernando Wisandra Yulianto dengan NIM 2021-53150. Saya Aji Lugito dengan NIM 2021-53050. Saya Khairul Wisma Hakim dengan NIM 2021-53025. Oke, selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh saudara Fernando Chandra Yulianto. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Dropbox itu sendiri. Dropbox merupakan layanan penyimpanan dan berbagi file berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk mengelola file secara fleksibel melalui berbagai platform seperti aplikasi desktop, perangkat seluler maupun atap pegawai. Layanan ini menyediakan ruang penyimpanan gratis serta fitur tambahan termasuk sinkronisasi file secara otomatis, kolaborasi antar pengguna, dan perintah dengan data untuk memastikan keamanan informasi pengguna. Baik, selanjutnya. Di sini terdapat beberapa manfaat dari penggunaan Dropbox itu sendiri. Yang pertama yaitu menyimpan data secara online. Dropbox sendiri berfungsi sebagai media penyimpanan berbasis cloud yang membantu pengguna mengurangi beban penyimpanan pada perangkat seperti komputer atau smartphone. Yang kedua, kemudahan akses data kapan dan di mana saja. Dengan Dropbox, pengguna dapat mengakses data kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke internet. Misalnya, untuk keperluan presentasi, pengguna dapat mengunggah dengan presentasi ke Dropbox tanpa perlu membawa perangkat fisik seperti hard disk. Yang ketiga yaitu fasilitas kolaborasi tim. Dropbox mendukung kerja sama tim dengan memberikan fitur untuk berbagi dokumen. Pengguna dapat membuat folder bersama dan memberikan akses kepada tim melalui email, memungkinkan mereka untuk bekerja secara efisien dan cepat. Yang keempat, jaminan keamanan data. Dropbox sendiri memastikan keamanan data dengan teknologi enkripsi canggih, yaitu berbasis AES atau Advanced Encryption Standard dengan 256 bit dan melindungi data yang ditransfer melalui Secure Socket Layer atau SSL atau Transport Layer Security atau TLS. Selain itu, fitur verifikasi belakang memberikan tampilan keamanan tambahan di mana pengguna harus memasukkan kode verifikasi yang dikirim melalui SMS selain kata sandi. Untuk poin berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rizal Adinita. Tempat dan waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya merupakan kelebihan dan kekurangan dari Dropbox. Kelebihan dari Dropbox yang pertama yaitu integrasi dengan produk Google. Dropbox memungkinkan pengguna mengakses dan menggunakan produk Google seperti Google Docs, Google Sheet, dan Google Slide secara langsung. Ini memudahkan kolaborasi tim dalam pembuatan dokumen baru. Lalu yang kedua, integrasi dengan produk Microsoft. Selain produk Google, Dropbox juga terintegrasi dengan Microsoft Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Hal ini memudahkan pengguna untuk mengedit dan mengakses dokumen langsung dari Dropbox. Lalu yang ketiga, pembuatan dokumen paper. Dropbox menyediakan fitur dokumen berekstensi paper dengan antarmuka yang modern dan intuitif. Lalu yang keempat, ada kemudahan akses di berbagai platform. Dropbox dapat diakses melalui berbagai perangkat dan platform seperti situs web, Android, iOS, serta sistem operasi Windows dan Mac. Ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna. Lalu yang kelima, berbagi dokumen melalui URL. Pengguna dapat berbagi dokumen dengan mudah melalui tautan URL. Dokumen tersebut bisa diunduh oleh pengguna lain, membuat proses dibagi menjadi lebih cepat dan praktis. Lalu untuk kekurangan Dropbox yang pertama, ruang penyimpanan gratis terbatas. Dropbox hanya menawarkan 2 GB penyimpanan gratis yang tergolong kecil dibanding layanan cloud lainnya seperti Google Drive yang menyediakan hingga 15 GB secara gratis. Lalu yang kedua,
akses terbatas di Cina. Layanan Dropbox diblokir di Cina sehingga pengguna memerlukan VPN untuk mengaksesnya. Hal ini menyulitkan pengguna yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Wisnu. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu fitur utama Dropbox. Fitur utama Dropbox yang ditawarkan oleh Dropbox sendiri, yaitu yang pertama adalah memungkinkan guru untuk lebih fleksibel. Yang kedua yaitu adalah berbagi folder dengan tim. Yang ketiga, penyimpanan screenshot otomatis. Yang keempat, melihat file tanpa perangkat lunak tambahan. Yang kelima, backup folder dan dokumen desktop. Yang keenam yaitu adalah menambahkan komentar pada file. Yang ketujuh, akses file secara offline. Yang kedelapan, menghapus file secara remote. Yang kesembilan, melacak file yang dibagikan. Yang kesepuluh atau yang terakhir yaitu mengatur notifikasi Dropbox. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Haji Lukito. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, halaman utama aplikasi Dropbox terdiri dari beberapa bagian yang memudahkan pengguna dalam mengelola file dan berkolaborasi dengan tim. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai setiap bagiannya. Yang pertama ada All File. All File ini menampilkan semua file dan folder yang disimpan dalam akun Dropbox pengguna, memungkinkan akses cepat dan manajemen file yang efisien. Dan yang kedua ada Signature. Fitur ini digunakan untuk menandatangani dokumen secara elektronik, memudahkan proses pengesahan tanpa perlu mencetak dokumen fisik. 3. Send and Track, memungkinkan pengguna untuk mengirim file atau dokumen kepada orang lain dan melacak status pengiriman atau akses file tersebut. Keempat, ada Share, menyediakan akses ke file dan folder yang dibagikan dengan orang lain, memungkinkan kolaborasi yang mudah dan berbagi dokumen secara real time. Yang kelima, File Request. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk meminta file dari orang lain yang kemudian dapat diunggah langsung ke akun Dropbox. Keenam, ada Deleted File. Deleted File ini menampilkan file yang telah dihapus, memberikan opsi untuk memulihkan file jika terjadi penghapusan yang tidak disengaja. Kemudian yang terakhir ada Admin Console. Admin Console diperuntukkan bagi pengguna akun bisnis, menyediakan alat untuk mengelola pengaturan tim, keamanan, dan akses file dalam organisasi. Setiap bagian dalam utama Dropbox dirancang untuk meningkatkan kemudahan pengguna dan kolaborasi antar pengguna dalam satu platform. Selanjutnya ada tema aplikasi yang akan dijelaskan oleh Mas Taufik. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Haji Lukito. Berikut adalah demo aplikasi dari aplikasi Dropbox yang berbasis SAS atau Software as a Service. Terlebih dahulu, jika sudah mendaftar, maka segera login dengan klik continue sebagai mendaftar di Google atau yang lainnya. Kita klik continue saja. Lalu pilih akun tadi. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke folder kelompok 2 CC S/B 2024 tim folder. Kami berlangganan premium business plan dengan itu adalah hasil dari premium menggunakan akun Prime Dropbox Business Plus trial dengan trial 30 hari. Oke, sekarang masuk ke foldernya. Yang langkah pertama yaitu pada bagian upload atau drop akan mengupload file atau folder di akun folder ini, kelompok 2 ini. Nah, misalkan upload file, kita pilih ini kontrak kuliah. Kontrak kuliah berhasil diupload. Ini hasil halamannya. Ya. Selanjutnya kita akan membuat sesuatu, pertama adalah folder. Namanya foldernya menjadi bebas sembarang.
Kita tugas saja kelompok 2, pilih aksesnya semuanya dan langsung create buat. Ini hasil dari pembuatan folder tadi. Oke, keluar. Selanjutnya adalah pembuatan dokumen. Yang pertama adalah Dropbox Paper, kedua adalah Paper Template, Microsoft Word, dan Google Doc. Yang pertama adalah Dropbox Paper Doc. Kita akan membuatnya. Lalu kita ketik ini jadi Dropbox dokumennya, paper dokumennya. Dan setelah template ini sama dengan dokumen, jadi tidak perlu. Sebenarnya Microsoft Word. Kami akan membuat sebuah Microsoft Word membuat dari aplikasi Dropbox ini. Kita namai tugas Dropbox dan simpan otomatis di Dropbox tanpa perlu yang lain dan terintegrasi dari Microsoft Office. Oke, selanjutnya kita akan membuat Google Docs, dokumen Google Docs, dan menamainya sebagai tugas PC Dropbox kelompok 2. Kita clear, membuat. Dia akan menghasilkan seperti ini halamannya, tersimpan langsung dari Dropbox sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah screen recording atau perekaman layar di Dropbox ini sendiri, menyediakan rekaman layar untuk diri sendiri atau presentasi, menampilkan file yang akan dipresentasikan. Hasil video perekamannya menggunakan screen recording. Oke, selanjutnya langsung ke presentasi. Kami akan membuat sebuah presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Ini adalah Google Slides. Kita membuat menggunakan presentasi atau PPTX. Kita namai PT. Ini adalah tampilan dari presentasinya.
dan menggunakan integrasi Microsoft Office. Selanjutnya membuat Google Slide, presentasi dari Google Slide. Pertama kita namai terlebih dahulu namanya. Namanya seperti ini, kita lalu membuatnya create. Inilah hasil dari Google Slide PPT Dropbox tadi. Oke, setelah dibuat presentasinya dari Google Slide, selanjutnya kita membuat spreadsheet atau Excel untuk lembar kerja anggaran atau angka tadinya akan kami buat. Langsung masuk ke Excel, Microsoft Excel. Berikutnya tampilan dari Microsoft Excel-nya. Kita namai dulu. Ini saya namai. Selanjutnya membuat dari Google, kita membuat Excel dari spreadsheet dari Google Sheets. Dinamai terlebih dahulu. Dan lalu membuat berikut ini adalah dari Google Sheets, integrasi dari Microsoft Office juga. Oke, selanjutnya yang terakhir yang kita membuat web shortcut atau lintasan websitenya. Kita ambil dari pengertian Dropbox ini, dari laman ini kita ambil. Selanjutnya langsung paste dari URL-nya, namai Given. Kita langsung buat sesuai namanya ini. Ini kita klik kasih nanti. Berikutnya halamannya, web shortcutnya, lintasan halamannya. Selanjutnya adalah file request. Kemudian cara membuat file request dari untuk mempresentasikan kepada orang yang lain untuk membagikannya. Seperti ini, kosong dan lain, langsung create. Setelah itu selesai, klik selesai.
Selanjutnya kita modify, misalnya PDF, ke edit. Ada halaman ini untuk mengedit PDF. Selanjutnya adalah tanda tangan, untuk mendapatkan halaman tanda tangan, misalnya ini. Kita tugas logo. Kalau kita pilih first, kita klik sync tanda tangan sendiri. Misalnya ini sebagai hasil tanda tangannya. Kita taruh sini, lalu tekan save. Itu hasilnya. Selanjutnya kita kembali ke folder. Enter, tapi oke. Selanjutnya ada halaman utama, terdapat bagian berikut, yaitu pertama adalah all files, terdiri dari semua file yang akan bisa dilihat di sini. Selanjutnya adalah signatures, yaitu tanda tangan. Jadi di dalam ini akan ada signatur, yaitu seperti ini. Sudah tertangani atau belumnya bisa dilihat di bawah ini. Selanjutnya send track, yaitu pelacak dari file kita. File kita akan bisa dilacak seberapa, bisa dilihat di tanggalnya, terlihat di sini, ada historinya. Sebenarnya share, yaitu untuk berbagi ke orang lain, misalnya ke folder ini. Selanjutnya adalah file request, yaitu yang tadi sudah disebutkan tadi, untuk membuat sebuah permintaan dari file untuk bisa dikerjakan secara bersama, secara tim atau kelompok. Selanjutnya adalah related files, atau ini adalah untuk melihat update, melihat file-file atau berkas-berkas yang terhapus. Selanjutnya adalah admin console, yaitu halaman setting atau tambahan dari Dropbox yang berfungsi sebagai pengatur beberapa bagian halaman. Yang pertama adalah dashboardnya, ya seperti ini, dan seperti ini penampilannya. Kami menggunakan akun premium Dropbox Business Plus Trial dengan 30 trial 30 hari dengan penyimpanan sebesar 10 TB, antara 10 atau sampai 15 TB. Setelah tim aplikasi telah selesai, maka saya akan menyimpulkan, yaitu berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penerapan Dropbox sebagai layanan storage berbasis software as a service atau SaaS menawarkan berbagai kemudahan dalam menyimpan, mengelola, dan berbagi data secara efektif dan efisien. Dropbox memiliki keunggulan berupa aksesibilitas lintas platform, kolaborasi antar tim yang lebih produktif, keamanan data yang dengan teknologi enkripsi tingkat tinggi, serta kemudahan dalam berbagi file melalui tautan atau link. Fitur-fitur utama Dropbox seperti
Fitur utama Dropbox seperti sinkronisasi otomatis, penyimpanan file offline, dan pengelolaan folder bersama, mendukung efisiensi kerja yang baik untuk individu maupun sebagai tim. Selanjutnya adalah saran yang kami sajikan sebagai berikut. Yang pertama adalah memaksimalkan fitur berbayar bagi organisasi atau tim dengan kebutuhan penyimpanan besar menggunakan paket premium Dropbox Business Plan yang tadi akan memberikan fitur tambahan dan kapasitas penyimpanan yang lebih memadai yang benar mengoptimalkan keamanan data, yaitu penting bagi pengguna untuk menerapkan fitur keamanan tambahan seperti verifikasi 2 angka untuk meminimalkan risiko keamanan. Yang ketiga adalah karena meningkatkan pemahaman penggunaan fitur. Pengguna diharapkan lebih mengeksplorasi fitur-fitur Dropbox seperti integrasi dengan Microsoft Office dan Google Docs, Google Slide atau yang lain, guna mendukung kolaborasi kerja yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya adalah evaluasi alternatif cloud storage untuk memenuhi kebutuhan yang lebih spesifik. Disarankan agar pengguna mempertimbangkan layanan cloud storage atau penyimpanan berbasis cloud lain sebagai pembanding dalam memilih solusi penyimpanan yang paling sesuai. Sekian, terima kasih presentasi yang kami sampaikan di hari Selasa malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.